Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di channel aku, Mami Kidos. Kali ini aku mau share lagi kegiatan aku. Jadi aku lagi beres ya, belanja mingguan. Untuk kali ini aku belanja mingguannya tipis-tipis aja. Walaupun sebenarnya harusnya udah stok untuk menyambut bulan Ramadan ya Mams. Cuma kali ini karena aku belinya cuma di tukang sayur yang datang ke rumah dan aku nggak pergi ke pasar. Jadi ya udah aku belanjanya tipis-tipis dulu aja untuk belanja mingguan kali ini. Nah, untuk sekarang aku beli beberapa bahan aja karena kebetulan kalau ke pasar aku masih belum ada kesempatan karena suami aku kan masih belum pulang ya dari Thailand. Jadi aku nggak bisa ninggalin ade atau kakak kalau subuh-subuh karena di sini tuh pasarnya itu adanya subuh-subuh sampai sekitar jam 7 pagi aja ya, Mams. Jadi ya udah aku memanfaatkan aja tukang sayur yang datang ke rumah. Alhamdulillah sih untuk sayurannya dan protein hewaninya lumayan lengkap yang dijual. Jadi ini aku langsung beli aja beberapa bahannya. Jadi aku ini ada beli untuk cumi basah. Untuk cumi basahnya sendiri aku beli setengah kilo aja ya Mams, karena yang suka itu cuma aku sama kakak Keza aja. Untuk setengah kilonya harganya di Rp17.000. Ini rencananya aku mau bikin cumi asam manis gitu atau mau di saus padang gitu ya Mams. Nah, untuk pembersihannya sendiri ini tuh biasanya aku pisahin dulu sama kepalanya, terus aku ambil tulangnya gitu Mams. Nah, untuk bagian kepalanya karena dia tuh kan ada tinta hitamnya, jadi ini tuh aku ambil bagian yang gak ada tintanya aja. Jadi bagian mata ke bawah itu aku buang aja ya Mams. Karena kalau misalkan ada yang hitam-hitamnya gitu kakak kurang suka, jadi ya udah aku buang aja sebagian untuk bagian kepalanya. Mams di rumah gimana nih? Udah pada stok untuk belanja mingguan menyambut bulan Ramadan atau belum? Kalau aku sih kayaknya karena ini baru taking video di hari Jumat, aku itu baru mau belanja untuk munggahan atau menyambut bulan Ramadannya itu di hari Senin atau Selasa ya Mams. Menunggu untuk suami aku libur kerja dulu biar agak nyantai sedikit dan bisa nitipin adik biru juga. Karena kebetulan adik biru juga di hari Kamis kemarin itu tuh dia imunisasi dan qadarullah dia itu ada demam ya Mams selama sehari. Jadi aku itu kalau misalkan sekarang ninggalin ade biru untuk beliin itu tuh masih belum santai gitu ya Mams, karena takutnya dia demam lagi. Oh ya Mams, untuk cuminya sendiri ini aku kasih perasan jeruk nipis ya Mams, biar dia itu nggak bau amis. Jadi aku rencananya karena nggak akan langsung masak, aku simpen dulu di freezer Mams. Nah lanjut, ini juga aku beli tahu. Untuk tahu aku belinya 10.000 aja karena kebetulan untuk di kulkas itu aku masih ada stok tahu juga sekitar 7 pieces-an, jadi mau aku satuin aja. Oh ya Mams, nanti di hari Minggunya itu aku akan ada cara lagi munggahan atau botram sama tetangga-tetangga di dekat rumah aku ya Mams ya. Jadi ini sekalian mau aku stok juga untuk masak. Karena kalau misalkan untuk botram kali ini tuh masaknya jadi masing-masing gitu. Jadi nanti disatuin untuk masak-masaknya dan makan-makan bareng gitu. Nah, jangan bosan-bosan ya Mams kalau melihat vlog aku akhir-akhir ini itu akan ada acara botram-botram atau munggahan gitu. Karena kalau misalkan di daerah aku itu ciri khasnya untuk menyambut bulan Ramadan ya kayak gini ya Mams. Jadi akan ada liliutan bareng, botram atau makan bareng kayak gitu. Sambil menjalin silaturahmi gitu ya Mams dengan siapapun. Nah, untuk waktunya sendiri itu tuh akan dijadwalkan sesuai dengan bisanya kapan gitu Mams. Kalau misalkan di daerah Mams atau di tempat Mams itu ada juga nggak sih acara kayak gini? Nanti kita sharing-sharing juga di kolom komentar ya Mams. Nah lanjut, ini aku ada beli juga untuk ayam potong atau ayam campur. Ini aku beli 1 kilo aja ya Mams. Kebetulan kemarin sempat beli juga untuk ayam, tapi stok ayamnya yang sayap aja Mams. Jadi ini aku beli yang campur karena suami aku itu nggak begitu suka sama sayap ya Mams. Jadinya aku beli lagi deh untuk ayamnya. Lumayan ini juga untuk nambah-nambah stok di bulan Ramadan. Jadi rencananya sih aku mau ungkep aja ya Mams, biar nanti tinggal goreng-goreng aja.
Oh ya Moms, sharing-sharing dong, kalau Moms di rumah menyambut bulan Ramadan itu pada masak apa sih? Terus kalau misalkan di bulan Ramadannya itu sahur biasanya nyiapin apa sih Moms? Nanti kita bisa sharing juga di kolom komentar ya Moms. Karena nih aku lagi kebingungan mau stok apa aja untuk nanti di bulan Ramadan ya Moms ya. Rencananya sih aku untuk sahurnya sendiri mau bikin beberapa frozen food, cuma kayaknya agak bosan gitu ya Moms ya. Juga aku ada requestan nih dari beberapa subscriber aku, request untuk ide masakan atau menu masakan selama sahur di 30 hari ke depan. Dan bahkan aku juga masih belum kepikiran nih ya Mams mau bikin apa. Nanti kalau misalkan ada ide boleh dong kita sharing-sharing juga ya Mams. Nah lanjut, ini tuh aku juga beli untuk wortel, karena wortel itu sayuran wajib ya, karena kakak sama adik suka banget sama wortel. Aku beli sekitar 5.000 aja ya Mams ya. Untuk wortelnya sendiri seperti biasa, jadi ini aku buang ujung-ujungnya, terus nanti aku juga mau kupas untuk kulitnya ya Mams. Ayo, siapa nih yang udah pada lihat untuk updatean kolong dapur aku? Ini dia laci untuk penyimpanan beberapa perlengkapan dapur aku ya Mams. Alhamdulillah sekarang tuh dapur aku bisa lebih rapi gitu Mams. Mungkin nanti suatu saat aku akan makeover juga untuk dapur aku. Dan rencananya aku mau bikin kitchen tour untuk dapur aku. Ditunggu aja ya Mams. Kalau ngomongin tentang dapur sih nggak ada habisnya ya Mams. Kalau misalkan beli barang-barang perintilan dapur tuh kayak pengen aja gitu segala dibeli. Cuma pada ya ini tuh dananya masih terbatas gitu ya Mams. Jadi mungkin untuk ngumpulin beberapa perlengkapan dapur itu butuh waktu yang lama kalau menurut aku. Tapi insya Allah aku akan beli beberapa barang yang udah jadi wishlist aku lama banget. Didoakan aja ya Mams, semoga rezekinya terus mengalir dan selalu dimudahkan segalanya. Nah kalau misalkan ada yang nanya nih kenapa sih harus ngeduluin untuk renovasi kolong dapur, karena memang kalau misalkan yang lihat vlog-vlog aku sebelumnya ya Mams pasti pada tahu kolong dapur aku itu kelihatan banget berantakan, dan perabotan aku itu semuanya kayak ancur gitu loh, kelihatannya banyak banget aibnya gitu. Makanya aku tuh pengen semuanya itu tertata rapi gitu ya Mams. Ditambah hampir sebagian besar vlog aku itu isinya tentang dapur ya Mams ya, tentang masak gitu kan. Makanya kalau kelihatan di video jelek tuh kadang aku suka minder gitu. Jadi aku tuh ya udahlah sedikit-sedikit mau ngerapih-rapihin aja untuk dapur aku ini ya. Dapur aku tuh kecil banget Mams sebetulnya. Jadi kalau misalkan gak ditata dengan rapi itu tuh kelihatan banget jeleknya gitu Mams. Makanya aku tuh ngeduluin untuk renovasi dulu dapur aku. Nah ini juga aku udah beres untuk ngebersihin buncis. Tadi buncisnya aku beli sekitar 5.000 rupiah per bungkus ya Mams. Lanjut aku juga punya sawi putih. Ini tuh rencananya mau aku masak nanti di hari Minggu ya, untuk botram dicampur sama tahu gitu. Untuk sawi putihnya sendiri aku tadi beli 5.000 rupiah untuk satu bonggol gini ya Mams. Oh ya Mam, sedikit cerita nih. Jadi kebetulan sekarang itu aku lagi ngumpulin kan beberapa perintilan untuk dapur aku. Dan kemarin itu aku request ke suami aku, nanti sepulang dari Thailand itu dia beliin aku oleh-oleh untuk perintilan dapur. Cuma sayang banget ternyata di sana itu nggak ada barang-barang yang aku pengen gitu. Jadi barang-barangnya juga kurang bagus dan agak mahal gitu. Jadi ya udahlah, daripada beli mahal-mahal, aku nanti beli di sini aja ya, karena di sini juga banyak banget perintilan dapur yang lebih bagus gitu. Nah untuk food preparation sekarang itu udah beres. Ini tuh tinggal aku masukin aja ke kulkas ya Mams. Untuk belanja mingguan kali ini untuk totalnya itu di 100.000 rupiah ya Mams ya. Itu udah termasuk tempe. Nah ini juga aku lagi mau ngeluarin dulu untuk dada ayam yang beku, terus ada sayap ayam juga. Itu tuh rencananya mau aku masak untuk nanti aku bikin nugget sama diungkep gitu ya Mams. Nah untuk kali ini aku nggak banyak juga untuk belanjanya. Kebetulan memang masih ada beberapa stok juga di kulkas aku.
Terus aku juga lanjut, ini tuh mau bikin untuk ayam teriyaki. Kebetulan aku punya file paha ayam. Ini tuh udah aku marinasi semalaman gitu ya Mams. Jadi ini rencananya mau aku bikin teriyaki aja yang nggak pedes gitu, karena biar sekalian kakak juga bisa makan ya Mams ya. Tadi itu aku udah tumis untuk bawang putih, bawang merah. Terus aku juga udah tumis untuk ayamnya. Terus ini aku kasih air sedikit ya Mams ya. Nah nanti juga aku akan tambahin untuk penyedap rasa. Aku pakai kaldu ayam. Terus aku juga pakai MSG dan garam sedikit. Nanti juga aku akan tambahin sama kecap ya Mams ya. Jadi sebetulnya rencananya untuk file paha ayam ini aku tuh mau bikin ditepungin dulu terus dibikin asam manis. Cuma kebetulan kayak repot gitu ya Mams, harus ngadonin dulu untuk crispy-nya. Jadi ya udahlah, daripada aku lama-lama aku bikin yang simple aja ya Mams ya. Yang penting ini tuh bisa kemakan gitu sama aku sama kakak, karena kebetulan yang di rumah kan cuma ada aku sama kakak aja. Oh ya Mams, aku juga mau sedikit cerita nih untuk adik biru. Ini tuh kan udah umur 1 tahun, cuma dia itu masih belum bisa makan yang kasar-kasar gitu Mams. Padahal aku tuh selalu naikin teksturnya. Cuma setiap naik tekstur itu dia selalu muntahin gitu loh Mams, kalau makanannya sedikit kasar. Makanya kebanyakan itu tuh aku masih kasih untuk bubur halus gitu ya Mams ya. Mungkin ada ide dari Mams gimana nih caranya biar adik biru itu bisa makan dengan makanan yang agak kasar gitu. Boleh nanti sekalian juga untuk share tipsnya ya Mams ya. Sebetulnya adik biru itu nggak susah sih untuk makannya, cuma dia itu harus makan yang lembut-lembut gitu, karena kalau misalkan yang kasar sedikit ya udah deh jatuhnya dimuntahin lagi, dimuntahin lagi. Jadi aku tuh masih harus bikin bubur dari nasi gitu. Kalau misalkan enggak, aku tuh selalu bikin nasi tim aja. Nah Mams, ini juga untuk teriyakinya aku kasih saus tomat sedikit ya Mams ya, biar dia agak kental gitu. Dan aku kasih juga untuk gula pasirnya sedikit untuk penambah rasa manisnya. Nah kebetulan karena di sini tuh aku ngeliat untuk ayam teriyakinya itu agak polosan gitu, jadi nggak ada warnanya. Jadi aku tuh ngambil bahan dari kulkas. Kebetulan ini aku punya daun kucai yang sempat aku beli juga ya Mams. Nah ini tuh aku ambil daun kucainya sedikit aja. Terus rencananya aku mau tambahin ke tumisan aku tadi. Ini tuh aku sebenarnya kelupaan gitu ya Mams, kalau misalnya aku punya daun kucai gitu di kulkas. Jadi ya udahlah, selagi aku ingat aku masukin aja cemplung-cemplung untuk tumisan aku sekarang. Selain untuk penambah warna, ini juga bisa sebagai penambah rasa juga, pengganti daun bawang ya Mams. Oke Mams, mungkin segini dulu aja untuk vlog aku kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi Mams semua di rumah. Sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.